Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan pohonku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri dengan berdoa secara pribadi. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali pada ibadah online pada minggu ini. Adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Lause Mary berharap adik-adik semuanya baik-baik saja ya. Oh iya adik-adik sudah pada mandi belum? Sudah pada pakai baju yang rapi belum? Sudah pada duduk yang manis belum? Dan jangan lupa apa adik-adik? Betul, Alkitabnya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan sebuah lagu Percaya Saja yang dibawakan oleh Lause Yulia dan Lause Lingling. Silakan Lause. Ya, kita mau memuji Tuhan dulu Lause. Ayo biar semangat kita berdiri. Kita mau pakai gerakan. Ya, kita mulai. Kita mau nyanyi Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Ya adik-adik, kita harus tetap percaya karena Tuhan akan memberi kita kemenangan. Nah, Kita sudah memuji Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan siapkan hati kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Lause Matius. Adik-adik, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memimpin kami, menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur pada hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, Tuhan siapkan kami boleh mengikuti dengan baik dan tertib. Kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan juga memberkati setiap lause-lause kami yang mengajar kami, membimbing kami. Kami berdoa, berserah dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Stefani, yuk adik-adik kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, Aku Siap Mendengar Cerita.
Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas pagi ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kesempatan kali ini, kiranya Engkau yang memberkati, Kau buka hati dan pikiran kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami Tuhan menjadi rendah hati dan ingin mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan bukan saja kami mau mendengarkan firman-Mu, tapi juga Tuhan, latih kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu yang dibawakan oleh Lause Diana? Minggu lalu Lause Diana bercerita tentang Tuhan Yesus yang sering mengajar orang banyak tentang kerajaan sorga dengan perumpamaan. Selain mengajar orang banyak, apakah kalian tahu apa saja aktivitas Tuhan Yesus selama Ia di dunia ini? Terutama di hari-hari terakhirnya sebelum Ia disalibkan. Apakah Tuhan Yesus bermain bola, ikut bimbel, atau di rumah aja kayak kita sekarang? Yuk kita sama-sama cari tahu apa saja sih aktivitas Tuhan Yesus selama hari-hari terakhirnya di dunia. Adik-adik, Lause mau ajak kalian untuk buka Alkitab dari 4 kitab Injil sekaligus. Yuk siapkan Alkitab kalian masing-masing. Sudah siap? Mari kita buka Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yuk kita sama-sama baca judulnya. 1, 2, 3. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Oke, stop. Kita buka kitab yang kedua ya. Dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Yuk kita sama-sama baca judulnya. 1, 2, 3. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Oke, yang ketiga ya, kita buka dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Kita baca lagi judulnya. 1, 2, 3. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Oke, yang terakhir ya. Kita buka kitab yang terakhir yaitu dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita baca sekali lagi judulnya. 1, 2, 3. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Loh, kok bisa sama ya judulnya semua? Di 4 kitab berbeda? Sebelum kita baca detailnya, yuk kita sama-sama lihat peta perjalanan Tuhan Yesus berikut ini. Adik-adik, apakah kalian tahu di mana Yesus menghabiskan sebagian besar masa hidupnya? Di daerah Galilea. Tapi, apakah Yesus juga menghabiskan hari-hari terakhirnya di Galilea sebelum Ia mati di atas kayu salib? Ternyata tidak. 1 minggu sebelum perayaan Paskah, di mana Yesus makan bersama murid-muridnya, Yesus terlebih dahulu mengunjungi Betania. Yuk kita sama-sama baca Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 11.
Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kating minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 7 sampai 11. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, tadi kalian sempat baca kan di ayat ke-7? Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Alkitab mencatat bahwa yang Maria lakukan dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak mahal adalah sebagai tanda persiapan untuk hari kematian dan penguburan Yesus. Hal itu terjadi tepat 7 hari sebelum kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Adik-adik, mari kita lihat bersama susunan kalender hari-hari terakhir Yesus di bumi berikut ini untuk memudahkan kalian memahaminya. Seperti yang tadi kita baca, tepat 1 minggu sebelumnya tercatat dalam Alkitab kejadian Maria mempersiapkan kematian dan penguburan Yesus di Betania. Lalu apa lagi ya yang Yesus lakukan selama sisa hari-harinya di dunia? Kalian masih ingat gak? Tadi waktu di awal kita sempat membaca 4 judul firman yang sama yang ditulis di 4 kitab berbeda, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Masih ingat judulnya? Yesus dielulukan di Yerusalem. Nah, ternyata dari Betania, Yesus mengunjungi kota Yerusalem di hari Minggu. Sebenarnya Yesus sudah sering pergi untuk mengajar dan membuat mujizat di Yerusalem, dan banyak orang percaya kepadanya. Tapi para pemimpin agama menolak dia karena mereka iri, sebab banyak orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Mari kita baca salah satu dari 4 kitab Injil tadi. Kita buka Markus 11 ayat 1 sampai 11. Markus 11 ayat 1 sampai 6. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar
di pinggir jalan lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Bacaan Alkitab dari Markus 11 ayat 7 sampai 11. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mereka mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi hari sudah malam, ia keluar ke Betania bersama kedua-belas muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus mengunjungi Yerusalem dan dieluk-elukan di sana pada hari Minggu, keesokan harinya, yaitu pada hari Senin atau 3 hari sebelum hari Paskah, Tuhan Yesus kembali lagi ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Mau ngapain ya? Ternyata ia pergi mengunjungi Bait Allah. Tetapi ketika ia tiba di Bait Allah, ia menjadi marah sekali. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita baca dari kitab Markus 11 ayat 15 sampai 19. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yesus menyucikan Bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah firman Tuhan. Tadi kita sudah lihat apa saja yang Yesus lakukan dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Dari peristiwa kaki Yesus diminyaki oleh Maria, penyambutan Yesus saat masuk ke Yerusalem, dan ketika Yesus menyucikan Bait Allah di Yerusalem. Bagaimana dengan sisa 3 hari sebelum hari kematiannya? Di hari berikutnya, Yesus kembali mengunjungi Bait Allah di Yerusalem dan mengajar dalam perumpamaan. Banyak orang yang tercengang dengan pengajaran Yesus, dan mereka mendengarkan dia dengan penuh minat. Tetapi para imam kepala dan ahli Taurat berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Wah, lalu apa yang terjadi setelahnya? Apakah keesokan harinya, yaitu di hari Kamis, para imam dan ahli Taurat berhasil menangkap Yesus? Hari Kamis adalah hari Paskah, di mana Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Ini merupakan perjamuan terakhir Yesus dengan mereka. Nah, di perjamuan terakhir tersebut, Yesus mengatakan banyak hal yang menggelisahkan mereka. Di antaranya adalah bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianati Yesus. Yuk kita nonton video berikut ini.
Di perjamuan malam tersebut, Yesus makan dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu ia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Sesudah itu, ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Di perjamuan malam tersebut, Yesus juga memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ada seorang dari mereka yang akan menyerahkannya. Ia adalah orang yang menerima roti yang dicelupkan Yesus, dan orang itu adalah Yudas. Yesus mengetahui bahwa para muridnya akan bersedih hati ketika dia meninggalkan mereka. Maka dia menghibur mereka dan berjanji akan menyediakan apa saja yang mereka perlukan setelah dia kembali ke sorga. Yesus juga berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-Ku." Adik-adik, setelah perjamuan malam selesai, kemanakah Yesus pergi? Apakah kalian tahu? Ternyata Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama beberapa orang muridnya untuk berdoa. Ia tahu bahwa waktu kematiannya sudah dekat. Menurut kalian, apakah Tuhan Yesus merasa takut? Yuk kita sama-sama buka Lukas 22 ayat 44. Langsung bacakan ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ternyata Tuhan Yesus juga merasakan ketakutan. Tetapi walaupun ia merasa takut, ia tetap berdoa kepada Allah dan percaya bahwa kehendak Allah lah yang terjadi, bukan kehendaknya. Adik-adik, sekarang kita sudah tahu ya, apa saja kegiatan Yesus selama hari-hari terakhirnya di bumi. Walaupun Yesus tahu bahwa ia akan menderita dan disalibkan di Bukit Golgota, selama 1 minggu terakhir ia masih giat melayani dan mengajar orang banyak mengenai Allah Bapa loh. Padahal bisa saja kan Yesus santai-santai aja di rumah, tidak perlu repot-repot kesana kemari untuk mengajar. Apalagi karena hal tersebut, ia makin dibenci banyak orang. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yesus adalah teladan kita yang sejati. Ia memerintahkan kita untuk percaya dan taat kepada Allah Bapa, serta saling mengasihi satu sama lain. Hal itu ia tunjukkan terlebih dahulu kepada kita dengan pelayanan yang ia lakukan hingga hari-hari terakhir hidupnya. Sebelum Yesus kembali ke sorga, ia juga berjanji untuk menyiapkan tempat di rumah Bapa bagi kita yang percaya kepadanya. Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian,
dan mengirimkan Roh Penghibur yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita. Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Percayakah kalian kepada janji Yesus? Jika kita menunggu Tuhan Yesus untuk datang kembali menggenapi janji-janjinya, yuk kita sama-sama mempraktekkan perintah Allah dengan cara mengasihi teman, saudara, keluarga, dan tetangga kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan tetap setia melayani Tuhan Yesus hingga Ia datang kembali. Percayalah adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan datang untuk menggenapi janji-janjinya, karena kita adalah anak-anak yang percaya kepada Allah di dalam namanya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama baca ayat hafalan kita dari Yohanes 1 ayat 12. Langsung bacakan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk sama seperti Engkau, melayani dengan sepenuh hati, melayani Tuhan dengan segenap jiwa kami. Kiranya Bapa, apa yang kami perbuat itu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye. kasih Lausa Stefani atas firman-Nya. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu taat dan setia dalam melayani Bapanya yang di surga. Begitu juga dengan Lausa Mary, dengan adik-adik yang di rumah, harus selalu setia dan taat dalam melayani Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Sebelum kita menutup ibadah online pada minggu ini, yuk adik-adik, kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus itulah satu-satunya. Yang semangat ya adik-adik. Mari adik-adik, kita pakai gerakan, kita mau nyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji
Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada hari ini. Kami bersama-sama sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami boleh sungguh-sungguh mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga terus menyertai kami, memimpin kami. Walaupun kami saat ini di rumah, aktivitas di rumah, belajar juga di rumah, Tuhan terus menolong kami, memampukan kami, menyertai kami. Kami juga mohon Tuhan memberkati orang tua kami dan saudara-saudara kami. Tuhan juga memberkati lause-lause kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah online pada minggu ini sudah selesai. Lause Mary mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Adik-adik harus terus semangat ya. Lause juga mengucapkan terima kasih kepada Lause Matius yang sudah memimpin kita doa, kepada Lause Yulia dan Lause Lingling yang sudah memimpin pujian, dan Lause juga mengucapkan terima kasih kepada Mama Papa yang sudah mendampingi adik-adik mengikuti ibadah online. Terima kasih adik-adik. Terima kasih lause-lause semua. Terima kasih Mama Papa. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan berkati ya. Dadah.